Saya pikir, saya bilang, kalau kita bertiga masuk ke room dia dan dia seorang diri, nanti pasti itu kesannya dia dikeroyok begitu ya. Jadi pasti ada nanti yang mulai memviralkan dan berkata, wah Edis itu hebat sekali ya, Edis itu mantap sekali, sampai-sampai 3 orang pengajar Alkitab, pengajar teologi, Esra Soru, Muriwali sama Deking Kadas itu menghadapi dia. Harus bertiga katanya. Ini saya bilang trik, trik marketing yang murahan. Saya orang yang dalam urusan kayak gitu sudah sangat-sangat berpengalaman. Saya sepintas saja langsung mencium aroma seperti itu. Ya, dia langsung berada di atas angin ya. Maka saya bilang, satu-satu Pak, saya bilang gitu ya. Ya di antara kita ya, siapa saja begitu ya, satu-satu kalau dia mau. Atau kalau tidak, Edis bisa undang Sofi Atul, karena pandangan Sofi Atul itu sama dengan Edis, dan juga Elia Miron, karena pandangan mereka bertiga sama. Jadi nanti Edis, Sofi Atul, Elia Miron baru berhadapan dengan saya, Pak Esra, Pak Deki, maksudnya Pak Esra, Pak Deki, saya begitu ya. Itu baru pas kan. Tapi kalau Edis sendiri lalu saya, Pak Esra dan Pak Deki itu kan itu betul-betul lawakan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu sedang heboh teman-teman ya, bagaimana perseteruan antara Edis Sidabutar and the gang melawan orang-orang yang tidak setuju dengan pemahamannya yang mengatakan penyaliban Yesus adalah rancangan iblis. Tentu saja teman-teman, tentu saja kita tahu Edis sekarang sedang di puncak karirnya, sedang banyak didukung oleh laskar-laskar Polycarpus, sehingga banyak sekali pendeta-pendeta yang coba pansos, orang-orang yang coba pansos untuk melawan Edis. Dan salah satunya adalah Pak Bom Bom, kan begitu. Pak Bom Bom ngotot. Begitu juga dengan Wak Labu Rudi Yohanes yang sekarang bukan jadi siapa-siapa lagi di dalam kelompok Laskar Polycarpus, mencoba peruntungan, menantang Pak Bom Bom. Jadi ada 2 orang yang sangat getol ingin menantang yang namanya Edis Sidabutar untuk berdebat. Yang pertama Pak Bom Bom, yang kedua Wak Labu Rudi Yohanes. Tetapi luar biasanya Edis ini, dia tidak mau menerima tantangan dari 2 orang ini. Loh kok gitu? Ya karena menurut Edis, 2 orang ini cuman kroco. 2 orang ini bukan siapa-siapa. 2 orang ini sekarang tidak punya pendukung. Sehingga bagi Edis, untuk apa melawan 2 orang yang tidak terkenal? Kalau sempat Edis babak belur, dia akan kehilangan donatur-donaturnya. Dia akan kehilangan simpatinya. Jadi nggak ada gunanya melawan 2 orang yang memang bukan siapa-siapa saat ini. Untuk itu Edis menaruh target yang berbeda. Ya, jadi dia bilang, oke, orang nggak setuju dengan pendapat saya. Orang minta saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jangan cuma bisa memberikan dalil, tapi tidak berani untuk diuji. Kan itu yang selalu dipertanyakan oleh orang-orang yang nggak setuju dengan Edis. Jangan kamu mendalilkan sesuatu, tapi nggak bisa kamu buktikan. Nggak berani diuji. Bikin malu. Untuk itu, Edis mengatakan, oke, dia siap berdebat. Dia siap berdebat, tapi dia tidak ingin debatnya hanya melawan Pak Bom Bom ataupun Rudi Yohanes yang nggak ada pendukung saat ini, yang kecil gitu. Pertaruhannya terlalu gede kalau sama mereka. Edis ya menantang Esra Soru, menantang Muriwali dan Deking Kadas kalau mau berdebat. Kalau mau debat ya udah pendeta yang maju, jangan kelas Pak Bom Bom yang hanya mengaku sebagai pendeta, tapi nggak ada bukti pendetanya gitu, ngakunya doang gitu. Mending lawan pendeta yang memang udah doktor teologi, ada kebanggaan kan gitu. Seorang tambal ban, ya, seorang tambal ban sekarang bisa menjadi Polycarpus paling terkenal, bisa berhadapan dengan dokter-dokter teologi, kan lebih keren gitu. Kalau sama Wak Labu, ya sama-sama orang dari jalanan. Yang satu tukang tambal ban, yang satu tukang foto keliling. Apa itu kan gitu?
Kalau lawan Pak Bom Bom, lawan kontraktor yang sudah bangkrut. Apa gunanya? Nggak ada nilainya gitu. Nah, ini pintar Edis ya. Ini pintar Edis. Jadi dia bilang kalau dia mau diuji boleh. Tapi yang debat lawan dia harus pendeta. Dan pendetanya doktor teologi dan 3 langsung diajak. Ya, 3 lawan 1. Bayangkan, hebat Edis. Jadi kalau bicara promosi, propaganda, kita harus akui, Edis ini salah satu yang pintar memainkan hal tersebut. Dia bisa membaca peluang, dia melihat hitungan-hitungannya. Untuk itu Edis langsung bilang, oke, saya siap berdebat, tapi lawan 3 sekaligus. Wih, mantap ini ya. Promosinya, marketingnya jago. Memang Edis jago dia yang gituan. Jadi dia bilang, oke, maju, Deki Ngadas, Muriwali, dan Esra Soru melawan dia sendirian. Dia sendirian. Mantap. Mantap ya. Dan tentu saja hal tersebut ya terbaca dengan sangat jelas oleh pendeta Muriwali yang punya pengalaman cukup ya, punya pengalaman cukup dalam hal propaganda. Kita harus akui. Karena mungkin dia melihat Kodondi juga hobi gitu kan. Ya udah kalian 3 saya 1 gitu. Kodondi sendirian, pendeta 3 orang. Dan Muriwali lihat wah ini rugi gitu. Kalau yang seperti ini ya kesannya nanti kita ngeroyok. Kesannya itu kita cuma berani bertiga. Itu yang dilakukan Edi sekarang gitu kan. 3 lawan 1. Dia ngebacanya tahu. Untuk itu Muriwali mengatakan, enggak lah, nggak mau kalau 3 lawan 1. 1 lawan 1 boleh, atau 3 lawan 3. 3 lawan 3 kalau mau. Apalagi di kubu Edis. Ya, di kubu Edis saat ini kan ada 3 orang yang cukup vokal memberitakan penyalipan adalah rancangan iblis. Yaitu yang namanya Elia Miron maupun Sofiatul. Ada 2 orang ini, plus Edis, bertiga. Sebenarnya ada 1 orang lagi ya, yang sangat getol, yaitu Ki Ahmad. Tapi mungkin karena Ki Ahmad sekarang cuma dianggap sebagai pemain mediakor, kroco gitu kan. Namanya sudah mulai tenggelam gara-gara kemarin kabur. Menurut Muriwali ya sudah, kalau mau 3 lawan 3. 3 orang ini maju. Edis, Elia Miron, dan Sofiatul. Yang memang akan menjadi trinitas baru ya. Bahkan mungkin saja di kemudian hari akan disembah oleh para pengikut-pengikutnya, para laskar-laskar Polikarpus. Dan kita sudah ungkit kemarin di video sebelumnya bahwa 3 orang ini adalah trinitas versi baru dari para Polikarpus ini. Nah, cocok nih. Ya, 3 ini istilahnya diresmikan lah, ya. Ditasbihkan 3 orang ini dengan cara memakan 3 orang pendeta doktor teologi. Nah, bagus ini. Untuk memperkenalkan kepada publik Trinitas yang baru ini, ya mereka kan butuh panggung, butuh tempat. Cocok ini. Tempatnya adalah dengan mempermalukan 3 orang doktor teologi. Saya rasa ini harus dipertimbangkan oleh Edis Kristus, ya, apa yang saya sampaikan. Dan saya harap teman-teman bantu share agar Edis mendengar video ini ya, agar jadi masukan buat dia. Oke, kita coba dengarkan dulu bagaimana tantangan tersebut, nanti kita komentari. Untuk topik apakah penyaliban Yesus? Bentar ya saudara, ini ternyata ya. Jadi untuk topik penyaliban Yesus ini, penyaliban Yesus apakah kehendak Allah atau kehendak setan, itu saya sudah hentikan ya, dan saya tidak mau bahas lagi sebetulnya ya. Tapi ternyata ada tantangan debat dari Edis ya terhadap kami bertiga, terhadap Pak Esra Soru, Pak Deki, dan saya. Sehingga terpaksa saya akan bahas lagi ini ya. Jadi sebetulnya saya berharap Edis ini duduk tenang dan belajar ya. Merenung-renungkan posisinya, mendengarkan pendapat-pendapat kami ya. Lalu kemudian jangan buru-buru mengambil keputusan apapun ya, bergumul dulu ya, seperti itu. Tapi rupa-rupanya tidak demikian. Hari ini saya mendapat WhatsApp dari Pak Esra Soru. Ada satu WhatsApp yang dikirim ke saya ya saudara ya, mungkin saya perlu tampilkan. Ya, jadi Pak Esra kirim WhatsApp ke saya.
ini ya, itu dari Edis itu. Itu langsung diteruskan kepada saya, lalu saya tanya Pak Esra, itu WhatsApp dari siapa Pak itu? Saya bilang, diskusi yang bagaimana maksudnya begitu ya. Lalu Pak Esra suruh kirimkan percakapan mereka ya. Screenshot percakapan mereka, percakapan Pak Esra dan Edis. Nah, saya perlu baca ya WhatsApp dari Edis ini yang dikirim ke Pak Esra Soru dan diteruskan kepada saya. Salam, selamat siang Pak Esra. Kalau ada waktu, coba atur jadwal diskusi antara kita, juga Pak Deki dan Pak Muriwali. Kalau oke, saya kirim link StreamYard-nya. Nah, itu ya saudara ya. Saya pikir saya tampilkan di itu lain ya. Di Word biar saudara lebih jelas ya. Ya, saya perbesar. Ya, itu WhatsApp dari Edis yang dikirim kepada Pak Esra Soru. Nah, itu jelas ya. Salam, selamat siang Pak Esra. Kalau ada waktu coba atur jadwal diskusi antara kita. Juga Pak Deki dan Pak Muriwali. Kalau oke, saya kirim link StreamYard-nya. Nah, awal saya membaca WhatsApp Pak Esra Soru, WhatsApp Edis ini yang diteruskan kepada saya oleh Pak Esra Soru. Saya pikir mungkin Edis mau belajar ya, mau tukar pikiran begitu ya. Lalu kan saya tanya Pak Esra, diskusi yang bagaimana Pak? Lalu Pak Esra kirimlah itu screenshot percakapan mereka dan ternyata di situ saya mendapati bahwa Edis mengatakan pendapat Pak Esra Soru itu salah ya. Kalau mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu sudah ditetapkan oleh Bapa dalam kekekalan begitu ya. Jadi lalu saya pikir oh ternyata orang ini bukan mau belajar ya. Ternyata dia mau mempertahankan pendapatnya di hadapan kami begitu. Akhirnya saya bilang kepada Pak Esra, Pak, saya bilang kalau kita bertiga masuk ke room dia dan dia seorang diri, nanti pasti itu kesannya dia dikeroyok begitu ya. Jadi pasti ada nanti yang mulai memviralkan dan berkata, wah Edis itu hebat sekali ya, Edis itu mantap sekali, sampai-sampai 3 orang pengajar Alkitab, pengajar teologi, Esra Soru, Muriwali sama Deking Gadas itu menghadapi dia, harus bertiga katanya. Ini saya bilang trik marketing yang murahan. Saya orang yang dalam urusan kayak gitu sudah sangat-sangat berpengalaman. Saya sepintas saja langsung mencium aroma seperti itu. Ya, dia langsung berada di atas angin ya. Maka saya bilang, satu-satu Pak, saya bilang gitu ya. Ya di antara kita ya, siapa saja begitu ya, satu-satu kalau dia mau. Atau kalau tidak, Edis bisa undang Sofi Atul, karena pandangan Sofi Atul itu sama dengan Edis, dan juga Elia Miron, karena pandangan mereka bertiga sama. Jadi nanti Edis, Sofi Atul, Elia Miron, baru berhadapan dengan saya, Pak Esra, Pak Deki, maksudnya Pak Esra, Pak Deki, saya begitu ya. Itu baru pas kan. Tapi kalau Edis sendiri lalu saya, Pak Esra dan Pak Deki itu kan itu betul-betul lawakan itu ya. Itu satu lawakan itu ya. Lalu saya bilang lagi kepada Pak Esra, dan jangan lupa Pak ini saya parafrase ya, tidak persis demikian yang saya WA sama Pak Esra, tapi intinya begini. Pak, Edis ini pernah di roomnya Pak Bom, itu cuma 1-2 menit, dia ngomong 1-2 menit, Pak Bom belum bicara, dia sudah melarikan diri, dia sudah keluar Pak, saya bilang gitu. Jadi saya khawatir aja nanti debat kita bisa jadi sekonyol itu, saya bilang. Ya, jadi begini. Ya, untuk Edis ya, saya pikir begini. Sebaiknya kamu itu pikirkan dulu, renungkan dulu pendapat-pendapat kami, ya pandangan-pandangan kami. Lalu kalau memang engkau betul-betul tidak bisa menerima, barulah engkau nanti boleh mengatakan ayo kita debat. Tapi menurut saya,
selesaikan dulu debatmu dengan Pak Bombom. Bagaimana mungkin langsung berhadapan dengan Pak Esra atau saya atau Pak Deki, di room Pak Bombom saja Anda lari. Belum selesai dengan Pak Bombom sampai marah-marah itu ya. Edis, mau kemana kau? Jangan lari kau, begitu ya. Jadi saya pikir, ya enggak apa-apa ya, kalau dia mau ya, tapi salah satu di antara kami bertiga ya. Saya pikir tidak perlu kami bertiga ya, itu hanya membuat nanti, ya Edis bisa bertambah sombong ya. Hanya dia sendiri dilawan oleh 3 orang begitu ya. Itu sesuatu yang bagi saya itu ya membuat Edis akan tambah besar kepala. Ya saya pikir itu ya. Atau kalau mau ramai enggak apa-apa Edis ya. Saya tawarkan Anda, silakan kamu minta Sofiatul dan Elia Miron untuk bersama-sama kamu. Dan saya siap nanti kalau begitu, Pak Esra, saya, Pak Deki mungkin siap untuk menghadapi kalian ya. Itu baru-baru cocok ya, bukan kamu sendiri lawan kami bertiga. Itu kan lucu sekali kamu itu, mau membuat lawakan atau apa. Ya, ya. Jadi seperti itu ya, jadi kalian bertiga dan kami bertiga begitu ya. Itu baru cocok ya. Jadi kalau cuma kamu sendiri ya itu sesuatu main-main ya, itu main neker namanya itu. Dan kami tidak biasa main neker ya. Sudah usia tua seperti ini kami bukan tidak biasa main neker. Waktu dulu masih kecil kami main neker ya. Tapi sekarang kan main neker itu bukan permainan kami lagi ya. Jadi seperti belum apa-apa ini kami saja sudah dapat mencium aroma yang tidak sedap dari undangan Anda itu, ya Edis ya. Ya saya ganti-ganti aja, Anda atau kamu sama aja ya, karena dia jauh lebih muda ya. Jauh lebih muda dan saya tidak akan panggil Pak ya. Karena dia umurnya jauh sangat muda ya, saya tidak tahu beda berapa tahun dengan saya. Jadi Pak Deki juga WA saya tadi ya. Saya juga menyampaikan hal yang mirip-mirip dengan apa yang Pak katakan kepada Pak Esra katanya. Jadi kami ini sudah sangat-sangat senior sekali dan mencium aroma-aroma mana yang arahnya tidak sedap, yang genuine, yang tulus, kami tahulah ya. Jadi saya pikir Edis kalau mau menurut saya selesaikan dengan Pak Bombom, atau kalau memang nggak mau dan selesaikan dengan Pak Bombom ya salah satu di antara kami. Ya, mau Pak Esra atau saya atau Pak Deki salah satu aja. Ya. Dan untuk lebih tertib ya memang harus pakai moderator ya. Ya, kalau nanti tidak pakai moderator ya hanya debat kusir itu nanti. Ya, hanya debat kusir mana yang menang suaranya ya itulah yang menang, yaitu debat kusir ya. Jadi harus ada aturannya. Kamu berapa menit bicara, kami berapa menit bicara, itu harus ada aturannya ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau engkau mau juga enggak apa-apa ya. Bertiga ya. 3 lawan 3, enggak apa-apa. Kamu nanti undang Sofiatul, undang Elia Miron dan kami bertiga ya. Enggak masalah ya. Saya pikir itu bagus juga ya. Nah, ini yang pertama ya, saudara ya. Ini yang pertama yang saya mau sampaikan. Lalu yang kedua, tetap saja saudara, sebagaimana live streaming saya tadi pagi, saya mau mengatakan bahwa hal yang semacam ini sebetulnya itu jangan kita alergi atau jangan kita ini ya merasa tabu atau merasa ini kekristenan terpecah-pecah atau apa. Sebagaimana saya katakan tadi pagi, memang kekristenan dari awal ya seperti itu. Tuhan Yesus sendiri berdebat dengan orang-orang Yahudi. Baca Yohanes pasal yang ke-8 itu. Kemudian para rasul itu juga spiritnya seperti itu. Bahkan Paulus berani menegur Petrus karena dianggap Petrus itu salah ketika mereka duduk makan bersama-sama dengan orang Kristen Yunani yang tidak bersunat. Lalu datanglah orang-orang Kristen dari golongan Yakobus yang keras sekali dalam hal keyahudian, maka Petrus menjadi munafik di situ, perlahan atau diam-diam dia menyingkir dari tempat makan itu. Barnabas ikut terseret dalam kemunafikan Petrus. Dan oleh karenanya Paulus menjadi marah dan menegur Petrus dengan keras.
Jadi antara Petrus dan Paulus saja itu ada saling memberi peringatan, saling memberi teguran ya. Jadi no problem, itu sesuatu hal yang biasa. Ya, kalau saudara lihat para rasul, penginjil seperti Stefanus itu berdebat itu sampai dia dilempari batu sampai mati ya. Seperti itu. Apolos itu berdebat ya. Bapak-bapak gereja juga seperti itu. Hasil-hasil konsili yang agung itu yang melahirkan Trinitas, Diwinatur Kristus itu semua dari perdebatan itu. Jadi sebetulnya waktu saudara Edis ini mengatakan kita diskusi, tentu setelah saya membaca percakapan mereka dari screenshot Pak Isra Soro, ya percakapan antara Edis dan Pak Isra Soro, saya tahu bahwa maksudnya yang dimaksud Edis dengan diskusi itu adalah berdebat. Karena jelas-jelas di situ dia mengatakan pandangan Pak Esra salah. Dan tentu saja Pak Esra akan mempertahankan pendapatnya dan itu perdebatan. Ya. Jadi saya sama sekali tidak terganggu dengan istilah perdebatan. Kalau Edis mau mengundang kami berdebat, ya no problem ya. Itu sesuatu yang wajar, itu sesuatu yang kita memang harus lakukan untuk memunculkan kebenaran yang sungguh-sungguh diajarkan Alkitab. Jadi itu biasa ya, bukan sesuatu yang merupakan cacat atau jangan dikit-dikit ini perpecahan, dikit-dikit ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan, nanti kita terpecah-pecah. Saya berani jamin bahwa kekristenan itu dari dulu memang mempunyai gen seperti itu. Gennya seperti itu. Apalagi kalau saudara bicara Protestan, bicara Reformasi, bicara Luther, bicara Calvin, bicara Zwingli. Kita sudah besar dari itu. Dan justru gereja Protestan itu menjadi kokoh, menjadi kuat dari situ. Ya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, kenapa saya di poin yang pertama tadi itu mengatakan, Edis, kamu itu menggunakan trik marketing yang bagi saya itu tidak sedap begitu ya. Trik marketing murahan. Ngapain satu room bertiga lawan satu ya. Kamu satu, kami bertiga. Ya, itu kan trik murahan ya. Nah, kalau ini, untuk poin ini saya memang berani mengatakan Edis ini tidak fair di sini ya. Dia mau mencari ini ya, dia mau mendapatkan semacam pengakuan dari orang-orang bahwa wah Edis hebat sekali sampai lawannya pun 3 orang yang sudah terbiasa mengajar teologi, mengajar Alkitab. 3 orang lawannya, hebat sekali Edis itu. Kan gitu nanti. Kan itu nanti. Itu yang kesan yang mau dibesar-besarkan oleh Edis. Padahal dia sendiri dalam hal perdebatan mengenai teologi dan Alkitab belum ada pengalaman. Terus terang saja saya teliti video-video Edis ini, belum mempunyai pengalaman di dalam perdebatan mengenai isi Alkitab, mengenai pengajaran Alkitab dan teologi Kristen. Itu sebabnya di roomnya Pak Bombom, dia hanya 1-2 menit langsung lari meninggalkan Pak Bombom, sampai Pak Bombom marah-marah. Jadi jangan gitu Edis ya. Kalau ini memang saya anggap Anda itu atau kamu itu ya mau pakai trik marketing murahan. Nah, di sini saya kritik Anda ini. Kalau cuma masalah debat bagi saya itu no problem ya. Itu sesuatu yang wajar ya. Saya tidak keberatan dengan itu ya. Saya tidak akan dipengaruhi oleh orang-orang yang mengatakan jangan debat antara sesama nanti terpecah-pecah. Siapa yang bilang begitu? Justru kekristenan itu kuat dari polemik yang ada. Kekristenan itu kuat karena ada serangan-serangan yang ada dan bagaimana kita menangkis setiap serangan itu. Jadi no problem itu. Cuman cara Anda itu Edis ya, cara kamu itu yang bagi saya itu trik marketing murahan ya. Untuk apa kami bertiga langsung sama berhadapan dengan kamu seorang ya. Kan fairnya itu 1 lawan 1 ya. Toh 1 lawan 1 dengan Pak Bombom saja kamu lari, di mana langsung menghadapi kami bertiga. Ini kan Anda mau cari sesuatu ini ya. Sesuatu posisi di atas angin begitu ya. Saya pun kalau misalnya mau berpolemik dengan seseorang ya. Saya menantang, ayo kalian berempat lawan saya 1 orang. Dalam situasi seperti ini justru saya diuntungkan sebetulnya itu.
Mereka berempat lawan saya satu orang, misalnya, atau mereka bertiga lawan saya satu orang. Situasi seperti itu sudah kelihatan, itu menguntungkan saya itu. Karena nanti kesannya apa? Woi, hebat sekali Muriwali itu ya, sampai dikeroyok 3 orang itu. Lawannya 3 orang, dia hanya seorang tapi lawannya 3 orang. Kan merasa hebat sekali kan? Nah, jangan gitulah Edis ya. Ya, silakan pilih aja Pak Esra. Kalau dengan Pak Esra silakan, atau sama saya atau Pak Deki silakan ya. Atau Anda mau selesaikan dengan Pak Bom-Bom dulu, enggak apa-apa. Ya, karena Anda melarikan diri dari room Pak Bom-Bom. Atau tawaran saya begini. Kalau engkau mau, kita bertiga, ya 3 lawan 3 enggak apa-apa ya. Jadi saya, Pak Deki, Pak Esra, yang posisinya memang sama, bahwa penyaliban Yesus itu sudah didekretkan Allah, ditetapkan oleh Allah. Ya, dan kami tidak menyangkal bahwa setan dan orang-orang jahat yang menyalibkan Yesus, mereka mempunyai rencana, mereka mempunyai kehendak, tapi mereka hanya bermain-main di bawah koridor rencana ketetapan Allah yang kekal. Ya, itu pandangan kami ya. Dan yang sama pandangan dengan Edis itu adalah Sofiatul dan Elia Miron ya. Ya silakan ya. Bersama-sama dengan mereka. Atau mungkin Romo Daniel ya. Tapi saya pikir Romo Daniel mungkin nggak suka berdebat seperti ini ya, saudara ya. Saya pikir tidak akan mau berdebat seperti itu ya. Kalau Romo Daniel mau, sudah juga ditantang Pak Pendeta Budi Asali, saya pikir sih ya, Romo Daniel ini ya. Tapi saya pikir Romo Daniel mungkin tidak akan berdebat seperti itu ya. Jadi hanya itu sih ya yang saya perlu sampaikan kepada Edis ya. Jadi kalau mau 1 lawan 1 ya. Tapi kalau mau 3 lawan 3 enggak apa-apa. Jadi Anda harus mengundang Sofiatul dan Elia Miron ya, dan kita berhadapan-hadapan ya, enggak masalah ya. Enggak masalah. Itu biasa dalam Protestantisme, itu biasa ya. Itu sesuatu hal yang wajar, dan justru ini yang memperkuat kekristenan, justru ini yang nanti dari perdebatan-perdebatan ini akan memunculkan kebenaran, akan memunculkan ajaran Alkitab yang sesungguh-sungguhnya itu seperti apa. Jadi enggak usah merasa takut atau merasa bukan takut sih, maksud saya enggak usah merasa risih atau merasa wah ini akan memecah belah atau apa, tidak. Yang kita kehendaki adalah kebenaran. Ya. Bukan kepalsuan atau ketidakbenaran ya, seperti itu. Dan di dalam kebenaran pasti ada kesatuan yang sejati ya. Kalau kita berada sama-sama dalam satu kebenaran yang sama, kita pasti akan bersatu dan kita pasti akan kuat ya. Tapi kalau kita beda-beda, ya itu kalau satunya sungguh-sungguh berada dalam kebenaran, yang lainnya tidak berada dalam kebenaran, ya memang nggak bisa satu. Tapi justru nanti dalam perdebatan ini itu akan memunculkan ya, mana orang yang sungguh-sungguh berada dalam kebenaran, mana yang tidak kan? Mana yang sungguh-sungguh setia kepada ajaran Alkitab, mana yang tidak. Kan akan muncul nanti. Ya, jadi ini sesuatu yang wajar. Ya, jadi yang saya kritisi itu saja tadi, bagaimana mungkin engkau mengajak kami bertiga ya, satu room dengan engkau yang 1 orang saja. Itu kan konyol sekali itu ya. Konyol sekali ya. Saya pasti nggak akan mau ya. Saya, Pak Esra, Pak Deki lawan kamu 1 orang gitu ya. Itu kan konyol sekali itu. Cukup salah satu di antara kami saja, kan begitu. Atau kalau engkau mau, ya ajak teman yang lain ya, Bu Sofiatul atau Elia Miron ya. Dan boleh kami menghadapi kami bertiga, kan begitu. Itu baru fair ya, itu baru wajar. Saya pikir itu ya saudara ya, pesan saya. Jadi saya terus terang ya, saya buat apa istilahnya ini di sini, disclaimer ya. Saya tidak sedang merendahkan tantangan Edis ya. Saudara dengar baik-baik ya. Saya tidak sedang merendahkan tantangan Edis. Justru bagi saya tantangan itu adalah tantangan yang bagus. Ya, justru itu adalah satu tantangan yang justru mempertumbuhkan iman, yang memunculkan kebenaran, mempertumbuhkan kekristenan ya. Ketimbang orang, enggak usah debat, enggak usah bicara, enggak usah saling ngotot mempertahankan pendapat ya. Yang penting kita satu. Justru ini yang meruntuhkan kekristenan. Karena ajaran sesat nanti akan begitu mudah masuk dan akan menggerogoti kita dari dalam, dan secara tiba-tiba kekristenan runtuh.
Ya, tapi justru dari perdebatan-perdebatan ya, itu akan memunculkan kebenaran. Jadi saya menghargai undangan Edis ya. Cuma yang saya kritik tadi ya itu ya, masa Edis sendiri lalu kami diundang 3 orang ya, ini kan tidak fair ini. Ya ini kan Edis mau cari menangnya sendiri. Ini kan dia yang muncul namanya nanti kan, jelas kan? Pastilah Edis yang muncul namanya itu. Woi hebat sekali Edis. Dilawan langsung oleh 3 orang pengajar Alkitab, pengajar teologi. Ezra Soru, Deking Gadas, Muriwali gitu. Kan namanya Edis yang besar itu. Padahal menurut saya ya dalam hal ilmu teologi dan pemahaman Alkitab ya sorry aja saya bilang ya Edis ya perlu banyak belajar lagi. Tapi walaupun demikian saya tidak menghina dia dalam pengertian ini. Kalau dia meminta untuk berdebat saya siap ya. Cuman jangan langsung bertiga kami kan begitu. Engkau kan mau cari nama kalau gitu caranya itu. Sudah kelihatan aroma-aroma apa namanya istilahnya apa itu tadi marketing murahan ya itu ya. Nggak usah kami bertiga 1 lawan 1 nggak apa-apa ya. Atau selesaikan aja dulu dengan Pak Bom itu ya. Jangan kemarin kan lari dari Pak Bom itu. Ya itu yang saya kritis ya. Di poin ini yang saya kritisi ya. Ya jangan kita bertiga langsung masuk ke roomnya Edis gitu ya. Waduh. Wah, ya susah sekali ini ya. Jadi secara tersembunyi sepertinya kalau orang berkata begini, Edis ini memang sombong ya. Ya bisa saja orang berkata begitu. Jadi Edis ini menganggap bahwa dia itu hanya pantas dilawan langsung oleh 3 orang begitu. 3 orang yang sudah senior begitu. Itu yang pantas untuk melawan Edis. Jadi Edis minta langsung 3 orang yang sudah senior untuk menghadapi dia. Itu kan tidak baik Edis ya. Kami tidak menghina tantangan Anda. Saya sendiri tidak menghina tantangan. Itu bagus ya. Saya acungkan jempol ya. Tapi caranya bukan begitu ya. Bukan langsung kami bertiga menghadapi kamu. Tidak perlu itu. 1 lawan 1 aja tidak apa-apa. Atau kalau engkau mau, harus adil juga. Kalau kami bertiga, kamu pun harus bertiga. Nanti kasih tahu Bu Sofi Atul, kasih tahu Elia Miron, ya baru cocok kan seperti itu. Itu baru indah, itu baru baik ya. Dan nanti kita akan lihat bagaimana kebenaran itu akan muncul dari perdebatan kita. Dan banyak orang boleh belajar bersama. Itu yang kita harapkan ya. Jadi bukan cara seperti ini Edis ya. Bukan cara seperti ini ya. 1 lawan 1 atau 3 lawan 3. Bukan 1 lawan 3 begitu ya. Saya pikir itu ya. Jadi saudara tahu ya, saya tidak menghina tantangan debatnya. Saya menghargai, saya menghormati itu, dan bagi saya itu adalah sesuatu yang memang diperlukan untuk memperkuat kekristenan, untuk memunculkan kebenaran. Dan kekristenan dari awal berdirinya, bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus saja, sudah ada perdebatan-perdebatan di situ. Jadi jangan anti perdebatan, jangan anti dan polemik. Ini yang memperkuat dan memperkokoh kekristenan. Ini yang memunculkan kebenaran yang sungguh-sungguh berasal dari Alkitab. Dan untuk konteks ini, saya menghargai undangan Edis ya untuk berdiskusi katanya, tapi sebetulnya maksudnya berdebat ya. Untuk dia mempertahankan pendapatnya kan begitu ya. Jadi saya menghargai itu. Cuma caranya ini yang saya kritisi tadi ya. Masa kami bertiga ya. 1 lawan 1 aja, atau kalau tidak 3 lawan 3 begitu ya. Saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan. Lama juga ya 25 menit ya. Baik, saya turunkan ini, mungkin ada yang mau masuk silakan ya. Saya akan kasih, saya pikir saya sudah memberikan link ya. Ada yang mau masuk silakan ya. Kalau Pak Saifuddin Ibrahim itu, janganlah kita terpecah debat, jangan debat katanya. Itu salah juga Pak Saifuddin. Jangan anti perdebatan Pak Saifuddin. Enggak masalah itu perdebatan itu. Iya, ini seru ya teman-teman ya. Jadi tantangannya adalah 3 lawan 3 atau 1 lawan 1. Kalau mau 1 lawan 1, ya sudah, kamu sama Pak Ezra Soru dulu. Selesai Ezra Soru, mungkin baru Deking Gadas atau Muriwali. Tetapi Pendeta MM menyarankan harusnya sama Pak Bom dulu. Karena yang memulai ini semua kan sama Pak Bom. Betul nggak? Yang mengangkat ini ke permukaan sehingga semua orang tahu apa yang terjadi sebenarnya Pak Bom. Jadi sebenarnya yang paling cocok maju pertama adalah Pak Bom. Apalagi sebenarnya pemikiran dari Pak Bom dengan Ezra Soru ini berbeda. Jadi harusnya ini diuji satu-satu. Diuji dulu dengan orang yang punya pemikiran bahwa yang merencanakan, yang merancangkan penyalipan Yesus adalah Allah Bapa. Allah Bapa gitu kan.
Nah, ini timnya siapa? Karena setahu saya Esra Soru berbeda lagi. Pemahaman Esra Soru adalah penyalipan dan kebangkitan itu adalah rancangan bersama Allah Bapa dan iblis. Adalah iblis dan Allah Bapa yang kongsi. Sepakat mereka gitu kan. Kalau yang nggak setuju dengan itu, ya bisa pakai istilah yang lebih ringan, yaitu apa? Allah Bapa memanfaatkan setan. Iblis dan setan ini dimanfaatkan oleh Allah Bapa untuk pekerjaan itu. Jadi pekerjaan yang jelek dikasih setan, pekerjaan yang bagus dia yang kerjakan. Bagi peran. Good cop dan bad cop. Ya. Kan gitu. Kadang-kadang kayak kita lihat, ada atasan sama anak buah. Dia nanti suruh anak buahnya yang posisi yang jahatnya. Kamu yang bagian galaknya ya, kamu yang bagian gak enak-enaknya. Nanti saya yang bagian enaknya. Karena dia anak buah ya udah dia ikuti kan. Nah, jadi ada juga yang pemikirannya seperti itu. Bahwa iblis itu adalah suruhan dari Tuhan itu sendiri. Untuk bagian yang gak enak-enak. Nah, ini kan lucu gitu kan. Lucu sekali. Jadi sekarang ini berkembang banyak sekali pemikiran-pemikiran. Dan kita nggak tahu ke depannya akan ada pemikiran apa lagi ya. Karena memang mereka itu belum final. Ajaran yang belum final akan menimbulkan banyak celah-celah untuk pemikiran-pemikiran atau kritik-kritik baru. Seperti itu teman-teman ya. Terus Muriwali mengatakan ini Edis ya sampai hari ini nggak belajar gitu. Saya pikir dia pertama mau belajar. Rupanya ini malah tantangan di mana dia ingin menyampaikan, dia ngotot ingin mengajarkan orang-orang lain tentang pemahaman penyalipan milik iblis, rancangan iblis. Ya, Muriwali juga lucu gitu. Kenapa Anda berharap Edis yang harus ikut kamu? Artinya kamu juga sama dengan Edis, merasa dirimu paling benar. Betul nggak? Karena kamu merasa kamu paling benar, kamu ingin orang yang ikut kamu. Nggak bisa gitu dong, kita harus fair. Kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk ngikut kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah meyakinkan. Mencoba meyakinkan orang-orang tentang pemahaman kita. Kalau memang pemahaman kita benar, pemahaman kita bisa diuji, ya terbukti, orang akan ikut kok. Nggak bisa dengan cara paksa. Saya paling nggak suka ya kalau ada orang itu memaksakan kehendak untuk hal-hal yang dia inginkan. Kalau mau, cara halus, cara pintar dong. Biarkan orang ngikut dengan kehendaknya sendiri. Ya, kalau Edis ini memang sekarang ngotot karena dia di atas, ya mau gimana? Dia sedang menikmati hal tersebut. Kenapa dia bisa di atas? Ya karena kalian, kan itu aja. Kalian yang membuat dia ada di puncak karirnya saat ini. Dan kalian juga yang bertanggung jawab untuk membereskan masalah yang kalian buat ini. Ya silakan serang Edis. Kan gitu. Jadi dia bilang Edis ini menggunakan trik marketing supaya nanti bisa digoreng gitu. Karena menurut Muriwali, menang pun nggak ada kepuasan karena dia 3 orang gitu kan, dia pintar gitu, dia tahu kalaupun dia menang nanti dia bilang menang dalam debat ya, bukan dalam kebenaran. Kalian harus bedakan dulu, debat itu seni teman-teman. Saya dari SMA itu sering ya, bahkan dari kelas 1 saya udah debat sama kelas 3 gitu. Saya kelas 1 mewakili yang kelas 1 lawan sama yang kelas 3 SMA, saya menang teman-teman, saya menang karena debat itu kan seni. Seni dalam memberikan argumen dan membantah argumen lawan dan bagaimana meyakinkan audiens. Ya, meyakinkan lawan debat, audiens, juri. Ini bukan masalah siapa yang benar gitu, tapi bagaimana Anda menyampaikan. Betul nggak? Dan kita tahu 3 lawan 1, kalaupun menang, ya nggak ada kepuasan gitu. Ya, kalaupun kamu menang ya akan dibacotin orang, wah beraninya keroyokan gitu kan. Nah, dia tahu. Ini adalah trik marketing yang murahan yang coba dibuat oleh Edis. Edis dari dulu juga gitu kan, sengaja masuk room yang rame. Terus bikin kacau. Terus nanti bilang, wah keroyokan kan gitu. Mungkin Muriwali nonton video-video itu, dia tahu bahwa Edis suka sekali seperti itu. Mengatakan orang keroyokan. Padahal di dalam room itu nggak ada yang ngomong. Ya, yang muslim paling yang ngomong 1 orang, sisanya juga diam. Saya kalau ada Edis dulu ya, masuk ke room saya biarkan teman muslim yang lain ngomong, saya juga akan diam, ngapain gitu. Anggap aja ini lagi hama datang, ya, ada kecoa lewat, ya udah biarkan teman nginjakin kecoa itu biar selesai gitu. Sesimpel itu kok. Dan kalau memang mau 3 orang yang maju, ya buat dong 3 lawan 3. Dan saya rasa yang disampaikan Muriwali udah benar sih, udah fair gitu kan. Kalau mau 3 lawan 3, ya udah kamu ajaklah teman sepemikiran kamu, yaitu Sofiatul dan Elia Miron. Apalagi kalian kan Trinitas baru ini. Trinitas baru, cocok sih sebenarnya. Ya.
Walaupun anjurannya ya sama Pak Bom Bom dulu. Kasihan Pak Bom Bom teman-teman. Dia yang ngotot menantang, tapi dia yang dikacangin. Ya, kasihan gitu. Dia yang dari kemarin ngotot nantang Edis gitu, belum puas gitu kan. Karena Edis kabur. Edis pun pintar dia, udah bikin orang emosi dia kabur. Dari dulu ini cara-cara lama Edis ya, membuat orang emosi, terus dia tinggalin gitu. Berak sembarangan, tapi nggak dicebokin gitu. Dari berak kemana-mana gitu kan. Termasuk Wak Donat ini, kasihan Wak Donat. Ya, Wak Donat tuh pengen sekali pansos lewat debat ini untuk mengembalikan dia di dalam track persaingan Polikardus terbaik ya dalam Liga Polikardus. Karena dia kan sudah tereliminasi Wak Donat ini ya. Tereliminasi dari Liga Utama. Nah, dia ingin coba kembali lewat pansos ini, tapi nggak digubris sama Edis. Padahal dia bilang dulu Edis tuh belajar sama dia. Untuk hal ini ya kita harus akui gitu. Walabu dulu pernah di puncak. Walabu tuh berhasil di puncak dulu. Kalau nggak di puncak nggak mungkin dia bisa menggalang dana 2,5 miliar dalam 1,5 tahun. Bayangkan 2,5 miliar dalam 1,5 tahun dengan alasan membangun rumah untuk anak-anak yatim ya, untuk diajarkan jadi Polikardus. Yang dia ubah jadi rumah pribadi ya, rumah pribadi yang ada kolam, luar biasa. 2,5 miliar 1,5 tahun, bayangkan 18 bulan 2,5 miliar. Artinya 1 bulan 100-an juta teman-teman. 1 bulan donasi yang masuk ke dia 100-an juta loh. Yang untuk rumah itu, belum yang untuk operasional dia pribadi ya. Dia kan juga galang untuk operasional dia pribadi, untuk dia punya internet dan sebagainya. Itu beda lagi. Jadi memang luar biasa dulu Wak Donat ini, harus kita akui. Edis aja niru kan. Edis niru. Wak Donat bikin rumah anak terang. Edis bikin apa? Rumah apologet anti geruduk. Di Amerika, ngapain kamu bikin-bikin ada geruduk-geruduknya? Nggak akan ada geruduk gitu kan. Diserang teroris mungkin kamu. Diserang oleh orang-orang pakai senjata di Amerika ya mungkin. Karena di Amerika itu kan sering sekali kejadian penembakan-penembakan gitu. Tapi apa geruduknya? Betul nggak? Di Amerika lagi. Dan saya yakin Edis juga itu akan membangun rumah pribadi. Nggak akan dia tampung orang-orang lain. Kecuali mungkin Sofiatul, ya Ki Ahmad, terus juga ya orang-orang yang sepemikiran dengan dia. Nah, mungkin maulah dia tampung 3 bulan gitu kan. 1 sampai 3 bulan dikasih nginap, tapi makan cari sendiri, hidup urus sendiri. Ah, mungkin Edis masih mau. Itu untuk popularitas juga kan. Untuk menunjukkan kepada netizen bahwa dia mendukung. Tapi itu kan yang pasti sepemikiran sama dia. Kalau Pak Bom Bom nggak mungkin dia tampung kan. Pak Bom Bom mau ke Amerika, numpang rumah dari hasil galang donasinya Edis. Menurut kalian dikasih nggak sama Edis? Menurut saya nggak mungkin. Nggak akan dikasih sama Edis. Ya, itu yang akan terjadi teman-teman. Jadi sekali lagi, ya Edis lagi menari-nari di atas emosi orang-orang Kristen yang lain yang sedang benar-benar geram dengan dia. Dan ini anak pintar sekali. Harus kita akui, pintar bermain. Ya, jadi kita nantikan. Tentu saja kalau kita sebagai pengamat, pemberita, ya, pemerhati dari diskusi ini, kita pingin gitu debat ini terjadi. Terlepas siapapun yang maju lah. Tapi kalau bisa ya jangan kelas kroco gitu kan. Jangan Walabu lah. Kalau Walabu yang maju nanti nggak ada dalilnya. Yang ada ngotot-ngototan. Kalau Muriwali, Estra Solu, Deki Ngadas ya cocok gitu. Walaupun debatnya cuma di internet ya. Kalau kita kan pengennya debat langsung. Bahkan kalau bisa debat langsung tatap muka yang offline, dari pihak Muslim siap menjembatani. Siap ya. Untuk menjadi tuan rumah. Kayak contoh misalnya kayak Ki Ahmad ini sekarang ya. Ki Ahmad ini kan ada di barisan Edis gitu. Debat sama Pak Bom Bom. Bahkan Pak Bom Bom emosi kan. Sampai minta supaya Edis segera dilaporkan dan ditangkap. Kalau memang mau debat, Ki Ahmad lawan Pak Bom Bom, ya biarkan Muslim yang jadi tuan rumah. Kita siapkan hotel kok. Bayangin, betapa baiknya Muslim gitu. Gak apa-apa, kita yang jadi tuan rumah, kita yang siapin hotel, kita yang siapin semua, kalian tinggal bawa badan, kalian debat. Yang penting kami siarkan gitu kan. Ya fair dong, masa udah kita yang keluar, yang siarin debatnya kalian lagi. Itu aja sih permintaan dari kami. Apa kurang kerennya lagi coba? Betul nggak? Ya mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Dan sekali lagi bagi teman-teman ya, di tanggal 3 nanti kita akan ada mulai safar ke Bandung untuk menjumpai para mualaf-mualaf yang ada di Bandung tentunya. Dan banyak hal yang akan kita lakukan, stay tune. Tapi itu kita taruh nanti di channel Himpunan Mualaf Center tentunya. Ya karena itu kesaksian-kesaksian mualaf. Bagi teman-teman yang ingin terlibat,
untuk membantu pergerakan tersebut, ya silakan lihat brosur di sebelah. Dan yang mau ngajak makan juga bisa, ya silakan dihubungi. Kita bisa, ya kita bisa buat janji nanti di Bandung. Yang pasti di Bandung lah ya. Jangan nanti yang hubungi, Bang saya di Surabaya, yuk ke Surabaya. Belum teman-teman, sabar. Nanti Malang dan Surabaya serta sekitarnya kita akan ada di pertengahan bulan sampai akhir bulan depan. Insya Allah kita akan ke sana juga. Ya, karena memang harusnya di awal bulan, tapi karena ada Bang Zuma dan juga bentrok dengan jadwal Bandung ini, kita mundurin. Karena Bandung lebih dekat, jadi udahlah ini duluan dulu. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah jimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di berita-berita kita selanjutnya. Dan jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan ya.